Kalau kalian menyukai video-video pembelajaran di channel ini, silakan diberikan like, dan kalau ada yang mau didiskusikan atau mau ditanyakan, silakan isi di kolom komentar, jangan malu-malu. Dan yang terpenting, jangan lupa di subscribe. Ya, subscribe itu mudah, tinggal klik dan gratis. Oke, terima kasih banyak teman-teman. Nah, lagi-lagi kita diberikan suatu himpunan A sama B. Nah, A itu anggotanya seperti yang teman-teman bisa lihat, min 2, 0, 2, 4, 6. Ya, dan sama dengan 2 kali himpunan bilangan bulat. Ya, memang terdengar atau terlihat agak aneh untuk suatu himpunan dikalikan dengan suatu angka. Tapi ya, nggak masalah selama hal tersebut telah didefinisikan. Jadi, di soal tersebut, dia menjelaskan suatu angka kali himpunan bilangan bulat, artinya ke semua anggota tersebut dikalikan sama 2. Jadi kalau kita punya himpunan bilangan bulat seperti ini, yang kita udah tahu, ya berarti 2 kali himpunan bulat, berarti artinya semua anggota tersebut kita kalikan 2. Berarti 2 dikalikan dengan himpunan bilangan bulat, berarti jadinya 2 kali 0, 0, 2 kali 1, 2, 2 kali 2, 4, 6, 8, dan seterusnya. Di sini kita juga punya min 1 kali 2, min 2, min 4, min 6, dan seterusnya. Oke? Nah, jadi himpunan yang B kita juga udah langsung tahu 3 kali himpunan bilangan bulat, berarti artinya 3 dikali semua elemen bilangan bulat tersebut. Berarti jadinya 0, 3, 6, 9, dan kelipatan 3 semua. Nah, kita langsung aja ke pertanyaannya. Tentukan irisan dari A sama B. Irisan dari A sama B berarti adalah suatu himpunan yang anggotanya ada di A dan ada di B. Nah, kalau kita lihat, kita udah bisa lihat bahwa 6 ada di dua-duanya nih tuh. Ya kan? Min 6 juga. Dan kalau kita lanjutin lagi, di sini ada apa sih? Ada 8, 10, 12, ya kan? 14, 16. Kalau kita lanjutin lagi, di sini ada 12, 15, 18. Di sini juga ada 18. Nah, yang sama tuh apa sih yang sama? Yang sama tuh ada 12 sama lagi tuh. 18. Nah, saya harap teman-teman udah bisa nangkep polanya. Polanya itu adalah kelipatan 6. Ya kan, ini semua kelipatan 6 nih. 6, 12, 18. Ya kan? Itu semua kelipatan 6 kan? 0 juga. Nah, ini juga nih, min 6. Oke lah ya. Berarti irisan A dan B adalah kelipatan 6 dari himpunan bilangan bulat. Berarti saya bisa bilang bahwa sama aja kayak 6 dikali Z. Ya, mungkin kalau kita jabarkan anggotanya bakal kurang lebih kayak gini. Oke lah ya. Lalu pertanyaan berikutnya adalah komplemen B relatif terhadap A atau A kurang B. Berarti isinya adalah suatu himpunan yang anggotanya A, anggota A, yang bukan B. Jadi kita akan menyingkirkan anggota B yang ada dalam sini nih. Ya berarti kan kita menyingkirkan irisan yang tadi kan. Berarti 0 kita singkirin, 6 kita singkirin, min 6 kita singkirin, 12 kita singkirin, dan seterusnya. Ya berarti ibaratnya bukan kelipatan 6. Kita bisa jabarin anggotanya itu yang bukan kelipatan 6 berada. Intinya kurang lebih seperti itu. Berarti min 6 nggak ada, min 4, min 2, 2, 4, dan seterusnya. Jadi tidak ada kelipatan 6 di situ. Atau kita bisa menuliskan dalam bentuk himpunan, nulisnya kayak gini. Anggotanya X, di mana X kelipatan 2, tapi bukan kelipatan 6. Berarti kurang lebih X kelipatan 2, jadi saya bisa nulis 2 kali K. K itu bilangan bulat, dan bukan kelipatan 6. Berarti X bukan 6 kali K. Di mana X maupun K di sini adalah bagian dari bilangan bulat. Oke, bisa dipahamin lah ya. Kita coba lanjut ke soal berikutnya. Nah, di soal kali ini kita disuruh mengarsir daerah dari
ini nih, A selisih simetri sama B dan juga selisih simetri sama C pada diagram Venn di samping. Nah, sebelumnya kita udah telah membahas apa itu selisih simetri di video sebelumnya. Dan yang kita udah bahas baru hanya pada dua himpunan, seperti A selisih simetri dengan B. Ya, jadi kita belum tahu jadinya apa nih kalau diterapkan pada tiga himpunan sekaligus. Oke, kita coba review dari definisinya sendiri. Ya, apa itu A selisih simetri dengan B? Ya kan? Itu adalah suatu himpunan yang anggota katakanlah X, di mana X bagian dari A, atau, tapi ataunya di sini agak beda. Jadi saya pakai XOR. Masih ingat kan teman-teman XOR? Ya, jadi sekedar mengingat aja. Jadi di sini maksudnya X bagian dari A atau X bagian dari B, tapi tidak boleh keduanya. Nah, masalahnya kalau kita melakukan selisih simetri sama 3, gimana jadinya nih? X bagian dari A atau X bagian dari B atau X bagian dari C, tapi tidak apa nih? Tidak boleh A sama B, tidak boleh B sama C, atau tidak boleh ketiganya A, B, dan C. Ya. Nah, untuk mempermudah tugas kita ingat lagi bahwa operasi selisih simetri bersifat asosiatif dan juga komutatif. Ya, jadi ketika kita melakukan hal seperti ini, sama aja kayak kita melakukan selisih simetri dulu A yang sama B. Jadi mungkin saya nulisnya seperti ini. Lalu setelah kita dapatkan, kita lakukan selisih simetri lagi sama himpunan yang C. Ya, atau bisa juga kalau teman-teman mau seperti ini. Jadi kita B sama C dulu kita lakukan selisih simetri. Terhasilnya baru kita lakukan selisih simetri sama yang A. Saya ngelakuin yang ini aja ya. Ya teman-teman kalau mau coba ngelakuin selisih simetri B sama C dulu, lalu diselisih simetrikan lagi sama A juga boleh, silahkan. Hasilnya harusnya sama saja. Oke? Jadi, saya coba copy paste dulu ini gambar ini. Di diagram Venn yang kiri, saya akan mencoba mencari arsiran untuk selisih simetri A sama B. Lalu di sini yang himpunan C. Oke. Nah, selisih simetri A sama B berarti kan anggotanya di A atau B tapi nggak boleh keduanya. Jadi seperti yang kita udah bahas di video sebelumnya, arsirannya seperti ini. Nah, lalu C, ya C udah jelas, berarti yang kita arsir adalah himpunan daerah yang C. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, lalu kita akan mencoba melakukan selisih simetri sama dua ini. Ya, jadi selisih simetri A sama B, kita akan coba selisih simetrikan lagi dengan C. Ingat, selisih simetri dari ini sama ini, berarti daerahnya adalah daerah ini atau daerah ini, tapi nggak boleh keduanya. Ya, jadi keduanya atau irisannya itu nggak boleh. Jadi kita coba cari irisannya dulu. Ya. Jadi kalau teman-teman lihat, jadi ini saya akan copy paste lagi. Ya, jadi saya coba tempelin aja biar kelihatan irisannya yang mana ya. Oke. Nah, irisannya berarti daerah di mana yang hijau sama biru ketemu, ya kan? Hijau tuh yang ini, biru tuh yang ini, yang C. Nah, irisannya berarti yang ini nih, tuh. Ini irisannya, itu kita nggak mau arsir itu. Oke? Berarti kalau kita bawa ke sini, ini saya pindahin aja biar nggak pindah-pindah. Nah, berarti kita mau mengarsir yang hijau doang sama yang biru doang. Jadi saya pakai warna merah untuk hasil akhirnya. Jadi yang hijau doang nih, yang di sini nih. Oke, jadi saya coba arsir. Oke, lalu yang hijau doang di mana lagi nih? Ada yang di kanannya. Lalu yang biru doang tuh berarti yang di sini nih ya. Sama yang di tengah ini nih. Di tengah sini kan nggak ada hijau ya. Nah, berarti ini juga boleh nih. Kurang lebih begitu jadinya.
Bisa dipahamin teman-teman ya. Nah, kita juga bisa melakukan dengan asosiatif yang sebaliknya. Jadi kalau teman-teman mau ngelakuin yang ini dulu, ya, jadi selisih simetri B sama C, lalu diselisih simetrikan lagi dengan A, ya, arsiran ini lalu dikombin lagi sama arsirannya A, pasti hasilnya harusnya sama aja. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, kali ini kita lagi-lagi disuruh mencari arsiran daerah. Tapi operasinya kali ini adalah gabungan sama irisan dan juga ada komplement di sini. Nah, gimana caranya? Ya sama aja. Jadi mungkin kita cari arsiran yang dalam kurung, lalu dikomplemenin, ya dikomplement, masih ingat kan teman-teman komplement? Lalu arsiran tersebut kita gabung sama arsiran A. Nah, jadi di kesempatan ini saya mau mencoba sharing suatu cara alternatif tanpa kita harus membuat gambar satu arsir, lalu gambar kedua arsir, lalu kita amati lagi, ya. Nah, saya akan mencoba memberi label dari tiap daerah. Jadi misalkan ini daerah 1, ini daerah 2, ini 3, 4, 5, 6, 7, lalu sisanya di universe tuh 8. Oke. Karena kita berusaha sama komplement di sini berarti ada hubungannya jelas sama universe. Nah, lalu kita coba perhatikan daerah masing-masing himpunan seperti A. A itu kan berarti kan daerahnya selingkaran A ini kan. Ya, berarti kalau kita anggap 1, 2, 4, 5 sebagai anggota, berarti himpunan A bisa saya tulis seperti ini. Oke. Paham maksudnya ya? Ya, saya harap teman-teman ngerti maksud saya. 1, 2, 4, 5 di sini maksudnya yang daerah 1, 2, 4, 5 tuh daerahnya A. Ya, bukan berarti bener-bener anggotanya A tuh 1, 2, 4, 5 ya. Bukan seperti itu ya. Jadi mungkin saya agak sedikit menyalahi aturan, tapi nggak apa-apa, yang penting paham maksudnya. Lalu himpunan B, anggotanya itu adalah selingkaran B ini 2, 3, 5, 6. 2, 3, 5, 6. Oke, lalu yang C berarti 4, 5, 6, 7 yang ada di lingkaran C ini kan, 4, 5, 6, 7. Oke, lalu semestanya juga harus kita tulis, berarti dari 1 sampai 8. Oke, kita langsung aja. Berarti A gabungan dengan komplement dari irisan B sama C. Nah, himpunan A kan 1, 2, 4, 5. Jadi kita coba tulis 1, 2, 4, 5. Lalu gabungan sama komplement dari irisan B sama C. Berarti kita tulis, dan ini kita akan lakukan komplement dari semuanya itu. Oke. Nah, kita tulis ulang. Nah, ini B, ini C, irisannya apa teman-teman? Udah kelihatan lah ya. Irisannya kan berarti kan kita ambil yang sama doang. Yang sama itu berarti ada 5 sama 6. Ya, berarti ini semua telah menjadi himpunan yang isinya 5 sama 6. Dan lalu akan dilakukan komplement dari himpunan tersebut. Berarti jadinya 1, 2, 4, 5. Yang A tadi saya belum ngapa-ngapain yang A. Lalu gabungan dari komplement 5 sama 6. Komplement dari 5 sama 6 berarti artinya anggota semesta ini selain 5 sama 6. Oke, berarti sisanya 1, 2, 3, 4, 7, 8. Oke, bisa dipahamin. Lalu sisanya apa di sini? Kita mau gabungkan himpunan ini sama yang ini. Berarti jadinya 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8. Udah, jadi gabungan A sama komplement dari irisan B sama C, jadi ini nih, daerah-daerahnya. Maksudnya apa nih angka-angka nih? Maksudnya arsirannya itu adalah arsiran di nomor ini semua. Ya, jadi kita arsir daerah nomor 1, 2, 3 kita arsir. Berarti ini kita arsir. Nomor 2 kita arsir. Nomor 3 kita arsir. Nomor 4 kita arsir. Nomor 5 kita arsir. Nomor 7 kita arsir. Dan nomor 8. Oke. Cukup mudah lah ya ketimbang kita bikin
diagram Venn 3 lingkaran dulu, cari ini, lalu mungkin kita bikin diagram Venn yang lain buat lakuin komplement, belum lagi digabungin. Oke, semoga cara ini agak membantu.